بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala qa'il fa huwa astaqul qa'ilin law anjalna hadzal qur'an ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa qala aidan Sahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hadirin para pemirsa Justisia TV Channel, para mahasiswa khususnya mahasiswa Fakultas Hukum yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita senantiasa tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat sempat. Mari kita senantiasa terus berupaya meningkatkan kualitas kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kesadaran bahwa Allah lah zat yang menciptakan alam semesta. Allah lah yang menciptakan kita. Hadirin, kemudian mari kita senantiasa membaca sholawat salam Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sebagai bentuk ekspresi kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Hadirin para pemirsa yang dimuliakan Allah, bulan Ramadan ini adalah bulan yang paling istimewa di antara bulan-bulan lain. Salah satu di antara yang menyebabkan bulan ini istimewa, unzila fihil Qur'an, karena di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Untuk itu, di bulan yang penuh dengan maghfirah Allah Subhanahu wa taala dan di bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, sangat-sangat merugi apabila kita tidak mencoba menjadikan Al-Qur'an itu sebagai teman. Sangat rugi sekali apabila kita sangat jauh dari Al-Qur'an. Untuk itu mari kita senantiasa mencoba meningkatkan kualitas kedekatan kita kepada Al-Qur'an. Kita meningkatkan kualitas interaksi kita dengan Al-Qur'an, sehingga Al-Qur'an itu bisa menjadi sumber inspirasi dalam hidup ini. Insya Allah itulah yang dimaksudkan dengan hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Para pemirsa, kita lebih jauh akan mengkaji Al-Quran dalam perspektif sains. Kita akan menghadirkan seorang narasumber yang secara keilmuan, secara sains, beliau sudah tidak diragukan lagi karena pernah mengenyam pendidikan di Jepang dan beliau adalah ahli dalam bidang nuklir. Dan lebih hebat lagi karena beliau adalah, kalau dilihat dari backgroundnya, berlatar belakang pondok pesantren Al-Fatah. Tentu kita
mencoba mempertanyakan beliau kemampuannya untuk mengcombine, untuk menggabungkan antara Al-Quran dengan sains. Beliau adalah Dr. Insinyur Khairul Huda. Akan kami pertengahkan beberapa pertanyaan untuk beliau, sehingga dengan pertanyaan itu akan semakin jelas bahwa Al-Quran itu tidak identik hanya dengan ibadah, tapi Al-Quran juga berbicara tentang sains. Al-Quran itu berbicara tentang ilmu pengetahuan. Untuk itu para pemirsa, mari kita dengarkan apa yang akan disampaikan oleh beliau tentang Al-Quran dengan sains dengan beberapa pertanyaan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati billah rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan ini saya akan bicara masalah hubungan antara Al-Quran dan sains. Banyak muncul pertanyaan terkait itu. Antara lain adalah apakah di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang secara tekstual memerintahkan kita untuk mempelajari ilmu pengetahuan. Banyak sekali sebetulnya di dalam Al-Quran itu terdapat ayat-ayat yang memerintahkan umat manusia untuk mempelajari atau mengembangkan ilmu pengetahuan, mempelajari alam semesta. Ada lebih dari 750 ayat yang berbicara masalah itu, bahkan oleh Dr. Agus Purwanto, penulis buku Ayat-Ayat Semesta, dikatakan bahwa ada sekitar 800 ayat yang bicara masalah ilmu pengetahuan. Bahkan kalau dibandingkan dengan ayat yang bicara masalah peribadatan atau masalah fikih, maka hanya ada sekitar 150 ayat yang bicara masalah fikih. Ikhwani wa akhwati billah, ayat yang pertama atau surat yang pertama diturunkan melalui wahyu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sudah bicara masalah ilmu pengetahuan. Ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Ketika wahyu pertama diturunkan, belum ada ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan untuk dibaca. Namun Allah sudah memerintahkan untuk membaca. Ini artinya bahwa membaca itu bukan hanya membaca ayat-ayat qauliyah, tetapi juga membaca atau mempelajari ayat-ayat kauniyah yang ada di sekitar kita. Dan ini adalah bagian dari ilmu pengetahuan. Ayat yang kedua pada surat Al-Alaq, khalaqal insana min 'alaq. Yang telah menciptakan atau zat yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Ini informasi yang sangat penting dan berat. Bukan sekedar informasi yang perlu diketahui saja, tetapi ini informasi yang harus digali lebih jauh. Allah menciptakan manusia dari segumpal darah. Ini bicara masalah biologi, biotek, masalah kedokteran. Karena dari informasi ini banyak sekali yang bisa digali. Antara lain bagaimana manusia itu diciptakan, dari apa manusia itu diciptakan, dan bagaimana proses atau mekanisme munculnya manusia. Dan ini adalah bagian dari sains dan teknologi.
dalam surat Yasin ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Merupakan ayat bagi mereka atau merupakan tanda bagi mereka bumi yang mati, yang saya hidupkan, yang kami hidupkan, kemudian kami keluarkan darinya biji-bijian, dan dari biji-bijian itu mereka atau manusia makan. Ini merupakan informasi yang sangat penting dan sekaligus perintah kepada kita untuk memahami, untuk mempelajari bumi, mempelajari permukaan bumi, apa yang ada di dalam permukaan bumi atau apa yang ada di dalam bumi, sehingga yang tadinya mati, yang tadinya kering, ketika hujan turun kemudian muncul kehidupan, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, biji-bijian yang kemudian kita bisa makan darinya. Ini tentunya suatu isyarat bahwa ada sesuatu yang luar biasa di dalam permukaan bumi atau di dalam bumi. Ikhwani wa akhwati billah, itu adalah salah satu ayat yang saya nukil, dan sebetulnya masih banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang bicara masalah ilmu pengetahuan. Bahkan banyak ayat-ayat secara tekstual mendorong manusia, memerintahkan manusia untuk mempelajari ilmu pengetahuan, mempelajari alam semesta. Kita lanjutkan kembali pembahasan mengenai Al-Quran dan sains. Apa pandangan kita atau pandangan Islam mengenai Al-Quran dan sains? Al-Quran merupakan petunjuk bagi manusia. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, merupakan petunjuk bagi manusia dan penjelasan tentang petunjuk, dan juga merupakan pembeda antara yang hak dan yang batil. Al-Quran merupakan sumber hukum dan juga sumber ilmu pengetahuan. Di dalam Al-Quran memang tidak dicantumkan matematika, tidak ada penjelasan matematis mengenai hukum-hukum alam, hukum gravitasi Newton, hukum relativitas Einstein. Tetapi Al-Quran sangat banyak ayat-ayat yang menjelaskan atau memberikan isyarat, memberikan informasi mengenai ilmu pengetahuan. Tinggal bagaimana kita mengembangkan lebih lanjut, bagaimana kita menggalinya sehingga berkembanglah ilmu pengetahuan dan teknologi. Di dalam Al-Quran juga terdapat tantangan kepada manusia agar bisa memanfaatkan alam, memanfaatkan hukum-hukum alam, sains dan teknologi untuk kepentingan kita. Allah berfirman, Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Wahai golongan jin dan manusia, sekiranya kalian mampu menembus langit dan bumi, tembuslah. Kalian tidak mampu menembusnya kecuali dengan sultan, kecuali dengan kekuatan. Dan kekuatan itu salah satunya adalah ilmu pengetahuan. Ini merupakan tantangan bagi kita. Apakah manusia bisa memahami alam sekitar kita, memahami keteraturan, memahami hukum-hukumnya sehingga kita bisa mampu menaklukkannya? Ini sangat relevan dengan tuntutan atau tantangan bagi manusia, khususnya umat Islam, untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menguasai alam.
Ayat ini memang tidak mudah difahami begitu saja, khususnya pada zaman awal-awal peradaban manusia atau bahkan pada awal-awal Islam muncul. Karena ketika itu belum ada pesawat, orang tidak bisa membayangkan manusia bisa terbang. Tetapi saat ini begitu teknologi sudah maju, maka orang bisa terbang kemana-mana dengan teknologi, bisa pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, bisa keluar dari bumi ke ruang angkasa melalui pesawat ulang-alik Challenger maupun Soyuz, dan itu merupakan buah dari ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dan teknologi sangat dibutuhkan oleh manusia dalam rangka mendapatkan kesejahteraan, dalam rangka memakmurkan dunia, dan dalam rangka memberikan kesejahteraan bagi umat manusia. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita tentang Al-Quran dan sains. Kali ini kita akan merespon pertanyaan bagaimana sikap kita sebagai umat Islam di dalam menyikapi Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia. Karena kita yakin, dan itu juga dinyatakan di dalam Al-Quran, bahwa Al-Quran itu merupakan hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya petunjuk bagi manusia. Karena kita yakin bahwa Al-Quran itu petunjuk bagi manusia, bagi kita, khususnya umat Islam, maka tentunya sikap kita adalah yang pertama harus mencintainya. Harus mencintai itu bukan berarti membawanya kemana-mana karena kita suka, tetapi kita baca, kita pahami, kita dalami. Bukan hanya kita baca secara rutin saja, tetapi harus dipahami isinya, kita dalami. Lalu kita jadikan dia sebagai acuan, sebagai referensi untuk kehidupan kita, baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Saat ini kalau kita lihat umat Islam itu dari sisi peradaban dunia itu sangat ketinggalan. Kenapa bisa demikian? Padahal Al-Quran itu ada di tangan kita. Al-Quran yang sangat jelas memerintahkan kita untuk menggali ilmu pengetahuan, untuk memakmurkan dunia. Tetapi kita ketinggalan dalam hal memakmurkan dunia. Kita ketinggalan dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan. Itu karena umat Islam pada umumnya berorientasi pada mendapatkan pahala dari membaca Al-Quran. Memang betul bahwa setiap huruf di dalam Al-Quran kalau kita baca akan mendatangkan 10 kebaikan sebagaimana Rasulullah janjikan. Tetapi tentunya tidak cukup dengan hanya membaca untuk diri kita sendiri, tetapi bagaimana kita memahami, kita jadikan acuan, kemudian kita temukan ilmu pengetahuan yang nantinya akan bermanfaat bagi umat manusia. Dan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mungkin kita bisa temukan, itu akan bisa dimanfaatkan oleh umat manusia secara keseluruhan. Dan kalau karya kita itu terus-menerus dimanfaatkan oleh manusia, maka kalau kita berorientasi kepada pahala, maka itu pahalanya akan jauh lebih besar, karena itu akan terus-menerus mengalir kepada diri kita selama karya itu dimanfaatkan oleh orang lain. Jadi mulai sekarang, marilah kita ubah mindset kita yang tadinya hanya cukup membaca saja. Saat ini kita harus ubah menjadi harus memahami.
dan harus menjadikannya sebagai acuan bagi kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Kita buat kajian atau kelompok-kelompok kajian yang mengkaji, mendalami Al-Quran. Kita perbanyak lab-lab Al-Quran yang dilengkapi dengan fasilitas penelitian, fasilitas eksperimen yang nantinya bisa memahami fenomena-fenomena yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Sehingga dengan demikian kita akan bisa lebih berkiprah, lebih banyak lagi, umat Islam bisa lebih maju dan lebih banyak kontribusinya di dalam memakmurkan dunia ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin para pemirsa Justisia TV Channel, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Filsafat. Setelah kita menyimak dengan seksama, mendengarkan materi yang telah disampaikan oleh Dr. Khairul Huda tadi, semakin memperjelas, semakin menegaskan bahwa memang Al-Quran adalah mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa memang Al-Quran adalah sangat luar biasa, tidak hanya dari sisi bahasanya yang indah, tapi dilihat dari kontennya, dilihat dari isinya. Ternyata Al-Quran juga berbicara tentang ilmu pengetahuan. Bahkan banyak ayat-ayat yang pada waktu itu sulit sekali untuk diterjemahkan dan ditafsirkan karena perkembangan ilmu pengetahuan belum sampai ke sana. Baru sekarang banyak penemuan-penemuan, dan ternyata Al-Quran 14 abad yang lalu sudah membicarakan tentang penemuan itu. Ini semakin memperjelas bahwa Al-Quran tidak hanya sekedar berbicara tentang ritual. Al-Quran tidak hanya berbicara tentang ritus, tapi Al-Quran adalah berbicara tentang ilmu pengetahuan. Karena Al-Quran adalah untuk manusia yang hidup. Al-Quran adalah sebuah panduan dari langit, panduan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar manusia kehidupannya adalah mendapatkan kebahagiaan. Tentu tidak hanya kebahagiaan di dunia, tapi kebahagiaan di akhirat. Sebagai closing, mari kita senantiasa tidak hanya di bulan Ramadan, tapi di luar bulan Ramadan, kita menjadikan Al-Quran itu sebagai teman kita. Kita menjadikan Al-Quran itu sebagai teman dialog kita, sehingga tentu Al-Quran nanti akan menjadi teman kita pada saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Inilah yang bisa dipersembahkan oleh TV Justisia TV channel Fakultas Hukum Universitas Filsafat di bulan yang suci ini, di bulan yang penuh dengan barokah, serta di bulan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita senantiasa istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.